Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعد أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمني ورحمكم الله فقال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من صام رمضان imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka telah beriman kepada Allah. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu wafat dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Semoga Allah akhiri hidup kita dengan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk selalu bertakwa kepada Allah dengan menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang Allah larang. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim, jemaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, mungkin kita sering mendengar di mimbar-mimbar di masjid disebutkan hadis sahih Bukhari, hadis sahih Muslim. Tapi pernahkah kita mengenal siapa Bukhari, siapa Muslim? Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, sebelum kita bahas hadis sahih Bukhari Muslim, sedikit banyak akan kita ceritakan tentang Bukhari. Bukhari, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, beliau adalah orang yang pertama yang mengumpulkan hadis-hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan Bukhari itu menghafal hadis Nabi sampai 7.000 hadis. Ada yang mengatakan 1 juta hadis ucapan Nabi yang dia hafal. Bahkan disebutkan oleh para ulama, Bukhari ini, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ketika hendak menuliskan satu hadis sahih, beliau mengumpulkan hadis-hadis sahih Nabi, kemudian menyusunnya dan menjadikan satu kitab. Ketika Bukhari hendak menuliskan satu hadis sahih Nabi, beliau mandi terlebih dahulu, kemudian berwudu dan sholat. Kalau sekiranya Bukhari menghafal hadis Nabi 3.000 hadis atau 7.000 hadis yang dihafal, jadi berapa kali Bukhari hendak mandi dan wudu, sholat untuk menuliskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukhari ini, saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, beliau menyusun hadis sahih Nabi selama 16 tahun. Adapun Muslim, muridnya, dia menyusun hadis sahih selama 15 tahun lebih kurang. Bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi menyampaikan, man shoma ramadhana, barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan beriman kepada Allah, wa ihtisaban, dan mengharapkan ridhonya Allah. Di dalam lafaz lain disebutkan man shoma ramadhana, man qama ramadhana, barang siapa yang mereka solat malam di bulan Ramadan. Para ulama menyebutkan solat malam di sini, ada yang mengatakan solat tarawih. Imanan wa ihtisaban, dengan beriman kepada Allah dan mengharapkan ridhonya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Jemaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, hadis saya yang kedua
Ada yang mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani. Hadis yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan ambilkan tema khutbah pendek kita, yaitu kehidupan dunia sementara, kehidupan akhirat selama-lamanya. Walal akhiratu khairu wa abqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril alaihi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril alaihi salam. Kemudian Jibril berkata kepada Muhammad, "Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah semaumu, hiduplah sesukamu, fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya engkau akan meninggal dunia. Di sini untuk kita jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, hiduplah semaumu, hiduplah sesukamu di dunia ini. Fa innakum mayyitun, maka sesungguhnya kalian akan meninggal dunia. Maka ayat yang kita bacakan jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dalam bahasa Arab jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kullu ini nakirah, yaitu umum, Pak. Nafsin, setiap yang berjiwa, yang bernyawa, yang bernapas. Nafsin ini juga bermakna nakirah, yaitu umum tanpa terkecuali, umum maknanya. Jadi setiap yang bernyawa, berjiwa, bernapas, zaikatul maut. Za ini dalam bahasa Arab mencicipi atau merasakan. Jadi setiap yang bernyawa, yang bernapas, zaikatul maut, pasti akan mencicipi yang namanya sakaratul maut. Lama atau lambat dia pasti akan mencicipinya atau merasakannya. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam satu hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in." Nanti di penghujung zaman umur umatku antara 60 dan 70 tahun, kata baginda Rasul. Kalau sekiranya umur kita 50-70 jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, atau 40 ke atas umur kita, maka hendaklah kita memperbanyak istighfar kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah dan bertobat dari perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah. Di dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Surat An-Nasr ini termasuk surat yang terakhir kali turun. Ketika itu usia baginda Rasul sudah mendekati 63 tahun. Ayat yang ketiga kita bacakan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah engkau wahai Muhammad, wastaghfir, dan memohon ampun kepada Allah, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Para ulama menyebutkan turunnya surat An-Nasr ini pertanda bahwasanya Rasulullah akan meninggal dunia. Tanbih, yaitu peringatan untuk mereka-mereka yang berusia di atas 40-50 ke atas. Bisa jadi antrian kita sudah dekat jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua, Jibril alaihi salam mengatakan kepada baginda Rasul, "Ya Muhammad, wahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu." Wahai Muhammad, silakan cintai siapa yang hendak engkau cintai, sayangi siapa yang hendak engkau sayangi, fa innaka mufariqu, maka sesungguhnya engkau akan berpisah dengan orang yang kamu cintai. Silahkan cintai istri kita, anak kita, keluarga kita, sesungguhnya kita akan berpisah dengan mereka. Kalau tidak kita yang meninggalkan mereka, mereka yang meninggalkan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, di dalam surat Abasa Allah sebutkan, fa idza ja'atis sakhah, apabila datang hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhih, hari seseorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dia akan lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa banih, dia akan lari dari teman-temannya dan anak-anaknya. Ketika hari kiamat jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, seseorang lari dari ibunya, dari ayahnya, dari anaknya, padahal saudara mereka berada di
Kenapa mereka bisa lari? Allah sebutkan likulli mri'in, ayat berikutnya likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Dikala itu kita disibukkan dengan urusan kita masing-masing. Kita sibuk dengan urusan kita masing-masing sampai kita tidak sempat lagi memperhatikan, menghiraukan saudara kita, ibu kita yang berada di depan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sungguh dunia ini hanyalah sementara. Nabi juga menyebutkan dalam hadis lain, disebutkan oleh Nabi, kun fid dunya ka'annaka fis sabil. Hiduplah di dunia ini seakan-akan engkau sedang melakukan perjalanan. Sesungguhnya engkau akan sampai pada tujuanmu. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang terbaik itu, kata Nabi, man tala umruhu wa hasuna a'maluhu. Kata Nabi, orang yang terbaik itu yaitu mereka yang Allah berikan umurnya panjang, wa hasuna a'maluhu, dan baik amalannya. Siapa mereka yang celaka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang celaka, orang yang Allah berikan umurnya panjang tapi dengan amalan yang buruk, dengan amalan yang jelek. Kemudian yang ketiga, Jibril alaihi salam menyampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Wahai Muhammad, silakan lakukan apa yang hendak engkau lakukan. Silakan kerjakan apa yang hendak engkau kerjakan. Hadis ini diperuntukkan untuk kita. Yang pertama, silahkan cintai siapa yang hendak kalian cintai. Lakukanlah apa yang hendak kalian lakukan. Maka nanti di akhirat kelak kita akan majziyun bih, maka akan melihat apa yang telah kita kerjakan. Jemaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukankah di dalam surat Al-Zalzalah Allah sebutkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang dia mengerjakan sebuah kebajikan, barang siapa yang dia mengerjakan kebaikan, faman yarah, maka di akhirat kelak dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan keburukan, kejahatan, kezaliman, faman yarah, maka nanti dia akan melihatnya. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, di dalam Al-Quran disebutkan fa asaddaqa wa akum minas salihin. Mereka semenjak dari Nabi Adam alaihissalam sampai nanti orang yang bertemu dengan hari kiamat, puluhan juta bahkan miliaran orang yang berada di kubur, mereka meminta kepada Allah, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, jikalau sekiranya kami bisa kembali ke dunia, maka kami akan bersedekah. Orang-orang di kubur mereka minta kepada Allah untuk ke dunia, untuk ibadah, untuk sedekah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia agar kami bisa beramal saleh, agar kami bisa bersedekah, agar kami bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini penyesalan yang tidak berguna atau tidak bermanfaat. Dalam Al-Quran juga disebutkan dalam surat An-Naba, inna anzarnakum azaban qariba. Sesungguhnya Allah telah berikan peringatan kepada kalian, azaban qariba, dengan azab yang begitu dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Hari ketika seseorang akan melihat apa yang dikerjakan oleh tangannya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dikala itu orang-orang kafir berkata, ya Rabb. Di akhirat kelak mereka orang kafir berkata, ya Rabb, kenapa dahulu di dunia kami tidak menjadi tanah? Kalau sekiranya kami menjadi tanah, ya Rabb, tentu kami tidak akan diazab, tentu kami tidak akan dihinakan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad jama'ana fi hadzal makan al-mubarakah. Tsumma shalatan wa salaman ala nabiyyina
وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الحاضرون al-ahibba rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ketika Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, hendaklah kita memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Apalagi sekarang bulan Ramadan yang mana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu maghfirah, yaitu pintu-pintu ampunan. Maka hendaklah kita selalu memperbanyak amal baik, bersedekah, membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, yang mana bulan ini adalah bulan yang paling agung di antara bulan-bulan yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan berikutnya. Allah panjangkan umur kita dengan amalan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Allah taala fi kitabihil aziz wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah, Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi kulli makan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.